Selamat pagi Pak, saya Freyanti Hana Dewi akan mempresentasikan hasil dokumen strategi campaign dan marketing intelligence. Nah, yang pertama dokumen strategi campaignnya yang pertama itu goals dan outcome-nya adalah meningkatkan brand awareness Dapur Momi Medan. Nah, nama perusahaan bisnisnya ini Dapur Momi Medan. Tanggal mulai strateginya 13 Agustus 2020 dan tanggal selesai strateginya 26 Agustus 2010. Dan media sosial yang digunakan ini adalah Instagram, yaitu Instagramnya @dapurmomimedan. Nah, yang kedua perencanaan media sosial. Nah, di sini sudah tertera tanggal, jam, dan strateginya. Nah, yang ketiga social media toolkitnya itu yang pertama itu monitoring melalui Google Alert, dan yang kedua distributor tools melalui Google Analytics. Yang keempat media sosial yang digunakan. Yang pertama primary social networking service itu menggunakan Facebook sebagai engagement. Yang kedua social media content sharing site itu menggunakan Instagram. Yang kelima penggunaan media advertising. Yang pertama itu social platform with paid advertising, yaitu Instagram dan Facebook. Yang kedua advertising matrixnya melalui dan menggunakan CPC, cost per click. Yang keenam social media matrix. Yang pertama key performance indicator itu adalah penambahan likes dan kunjungan. Nah, dari hasil strategi yang dilakukan oleh Dapur Momi Medan ini dengan tujuan meningkatkan brand awareness dari bisnis tersebut, bisa dibilang cukup berhasil, di mana mengalami peningkatan likes dan kunjungan serta terjadi penjualan yang begitu lumayan banyak. Peningkatan likes dan kunjungan tidak terlalu signifikan, tetapi mendapatkan keberhasilan dari strategi yang sudah dilakukan. Nah, ini untuk strategi baru di Dapur Momi Medan. Dari hasil analisa sebelumnya yang sudah dilakukan kurang berhasil, di mana peningkatan likes dan kunjungan yang tidak terlalu tinggi, maka strategi yang akan dilakukan adalah yang pertama menambah akun media sosial sebagai tempat promosi seperti TikTok, di mana untuk meningkatkan dan menjangkau target pasar di Dapur Momi Medan. Yang kedua menggunakan endorsement agar bisnis Dapur Momi Medan lebih dikenal lebih banyak lagi. Yang ketiga, pada saat melakukan postingan bukan hanya menampilkan foto produk, tetapi video yang menarik, lebih berkesan dan unik. Yang keempat, membuat kata-kata motivasi yang lebih menarik konsumen. Yang kelima, membuat promosi di tanggal tertentu seperti hari kemerdekaan, tahun baru, Imlek, dan bulan Ramadan. Nah, di marketing intelligence-nya ini yang pertama itu data internal dan eksternal. Kalau dia data internal di Dapur Momi Medan, yang sales datanya itu bagian produknya itu adalah kebutuhan rumah tangga. Mereka fokus pada kebutuhan rumah tangga, dan mereka juga fokus pada produk-produk impor dan lokal yang sesuai untuk kebutuhan rumah tangga. Ya, yang kedua jumlah produknya. Mereka tergantung pada tren sekarang yang banyak diminati oleh calon konsumen, tetapi mereka menyediakan setiap produk itu hanya 100 piece saja. Yang kedua itu cost data. Nah, yang pertama itu setiap jenis produk keuntungannya sekitar 10.000 sampai 200.000. Yang kedua, perusahaan ini hanya menggunakan handphone untuk memposting produk setiap harinya melalui Instagram. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan yaitu membayar wifi setiap bulannya sebesar 250.000 per bulannya. Dan yang kedua, membayar gaji karyawan sebesar 100.000 per bulan untuk 4 karyawan. Nah, untuk market datanya, di Dapur Momi Medan ini target pasarnya adalah wanita berumur 25 tahun sampai 40 tahun. Nah, yang keempat itu customer behavior. Nah, di Dapur Momi Medan ini dari setiap penjualan biasanya konsumen membeli sebuah produk di Dapur Momi Medan pada saat ada free dan harga promo. Nah,
Di data eksternalnya, di bagian kompetitornya, kita ambil kompetitornya di Rumah Kita Medan. Ini juga menjual kebutuhan rumah tangga. Di dalam sales datanya itu produknya kebutuhan rumah tangga. Jumlah produk yang dalam kompetitor kita yaitu Rumah Kita Medan, mereka hanya menyediakan setiap produk itu 50 piece. Nah, kalau untuk cost datanya di kompetitor Rumah Kita Medan, setiap produk keuntungannya sekitar 10.000 sampai 130.000. Yang kedua, perusahaan ini hanya menggunakan handphone untuk memposting produk setiap harinya melalui Instagram. Yang ketiga, biaya yang dikeluarkan yaitu membeli kuota 85.000 per bulannya. Nah, kalau untuk market datanya di Rumah Kita Medan, target pasar mereka ini adalah wanita berumur 25 sampai 40 tahun. Nah, customer behaviornya di Rumah Kita Medan, dari setiap penjualan biasanya konsumen membeli sebuah produk di Rumah Kita Medan pada saat ada harga promo. Nah, yang terakhir database marketingnya. High value customernya itu yang pertama konsumen yang berada di daerah Menteng, Amplas, dan Patumbak sekitarnya. Personal customer is support. Yang pertama, setiap pembelian langsung ke toko diberi free masker. Yang ketiganya what produk atau servisnya. Yang pertama itu produk kebutuhan rumah tangga impor dan lokal. When to pitch-nya, yang pertama waktu ada harga produk, yang kedua waktu bulan Ramadan, tahun baru, hari kemerdekaan, dan Imlek. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf.